Korban dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Malang resmi melaporkan Dr. AY ke polisi. Sebelumnya pihak rumah sakit memastikan sang dokter sudah dinonaktifkan meski tidak mengakui perbuatan bejatnya. Didampingi kuasa hukum, korban dugaan pelecehan seksual resmi melaporkan dokter rumah sakit swasta di Malang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Laporan ini dilakukan setelah korban gagal mendapatkan tanggung jawab dan permintaan maaf dokter AY yang diduga melakukan tindakan asusila di kamar periksa. Kuasa hukum korban, Satria Marwan pun yakin jika banyak korban lain yang saat ini belum berani buka suara. Hari ini, kemarin kan mereka melakukan konferensi pers. Itu saya lihat rilisnya, saya baca tidak ada sama sekali keberpihakan mereka kepada korban. Saya membayangkan kalau misal sekelas Persada Hospital ini mau berdiri melindungi korban, saya yakin mungkin ada beberapa korban lagi yang berani untuk speak up. Untuk informasi, ada beberapa orang yang kita duga sebagai korban dokter yang sama di rumah sakit yang sama itu justru ceritanya kepada klien saya, klien kami. Dia tidak berani kemudian melakukan speak up secara pribadi. Saya pikir perlu untuk itu didorong dengan dengan langkah yang jelas dari Persada Hospital juga. Itu satu. Yang kedua, harapan kami untuk terlapor ini, si dokter yoga ini, harapan kami ya seenggaknya merasalah, seenggaknya Anda minta maaf lah, karena saya yakin tidak lupa kok sama kejadian itu. Pihak rumah sakit memastikan Dr. AY sudah dinonaktifkan dan dalam penyelidikan tim kode etik dan disiplin profesi rumah sakit. Dalam pemeriksaan, sang dokter tetap tidak mengakui perbuatan bejatnya. Data yang kita ambil itu adalah yang bersangkutan dinonaktifkan dari semua pelayanan di Persada itu sampai sekarang yang kami dapatkan itu tidak ada pengakuan. Tapi kalau kita prinsip untuk menegakkan aturan itu kan tidak perlu ada pengakuan sebenarnya untuk kemudian memutuskan apakah ini bersalah atau tidak kan gitu. Karena nanti keputusan itu ini melanggar etika atau tidak itu setelah kita dapatkan informasi dari pengadu baru itu diputuskan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan tindakan pelecehan seksual sudah menyalahi kode etik dan etika profesi kedokteran. Bukan tidak mungkin surat tanda registrasi milik dokter yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat akan dicabut permanen yang membuatnya tidak bisa praktek seumur hidup. Nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, sudah tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya, maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Nah, ini adalah salah satu bentuk saya sangat sedih dan sangat menyesalkan segala bentuk kegiatan yang di luar kegiatan di luar tindakan etis yang harusnya dilakukan berdasarkan sumpah dokter ya. Saat ini pihak korban belum menerima permintaan maaf dari Dr. AY hingga pihak RS Persada. Sejauh ini, menurut kuasa hukum korban ada 4 wanita yang turut menjadi korban pelecehan Dr. AY di tempat dan modus yang sama. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.